Selamat berjumpa lagi ya dengan saya Agus Eko Madyo dalam mata kuliah Arsitektur Kota. Nah, seperti yang sudah disampaikan pada segmen sebelumnya, Pak Suprokoto mengajak kita untuk memahami elemen arsitektur secara historis ya, mulai dari kawasan pusat pemerintahan, kawasan keagamaan, dan sekarang kita akan membahas kawasan perniagaan, the market district. Ya. Nah, ternyata kekuatan ekonomi juga akan memicu pemisahan-pemisahan kawasan pada suatu kota ya, dan itu akan berpengaruh sekali pada pada arsitektur kota pada masa kini. Nah, agar lebih lengkap maka ikuti saja tayangan selanjutnya bersama saya Agus Eko Madyo dalam mata kuliah Arsitektur Kota. Nah, menurut Pak Subrokostov itu beliau membagi kawasan kota atau urban division jadi 3 ya. Facus Regius, Facus Clerocum, dan kali ini kita akan membahas Facus Mercantorum, Market District. Nah, ini contohnya adalah satu kota ya di Inggris ya, disebutnya Chipping Campden ya. Satu kota yang memang terbentuk karena aktivitas pasar. Biasanya ini jadi kota transit ya, ketika orang berdagang dari satu tempat ke tempat lain gitu, kemudian dia singgah di kota gitu, dan kota ini berkembang karena ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kota yang terbentuk karena aktivitas market, aktivitas pasar. Oke, ini di Indonesia saya melihat kota Pekanbaru ya, namanya juga Pekan. Pekan itu kan pasar. Jadi pada masa lalu ini adalah kota yang dibentuk karena ada pasar yang baru gitu ya. Dan ini masih terlihat di downtown ya, di kota lama di Pekanbaru yang berhadapan dengan Sungai Siak nih ya. Kita masih ada melihat ruko-ruko yang dipunyai oleh pengusaha Melayu. Dan tentu saja kalau kita bicara dagang, kita bicara toko-toko yang dipunyai oleh pengusaha Tionghoa ya. Dan ada satu pasar ya, ini sudah direvitalisasi, disebutnya pasar bawah. Nah, sebenarnya ini adalah ciri khas bagaimana atau jejak-jejak ya, atau artefak, di mana pada masa lalu pernah ada simpul terjadinya jual beli di sini. Kita loncat ke masa depan ya, atau masa kini lah ya. Ada kawasan tertentu yang dimana memang sengaja orang berkumpul untuk berbisnis, ya. Business district ya. Contoh yang paling berskala global atau internasional adalah the Manhattan ya. Nah, kalau di Indonesia kita punya SCBD ya, Sudirman Central Business District ya, segitiga emas ya yang ada di kawasan pusat kota Jakarta. Berkantor di sini itu bergengsi sekali karena mahalnya luar biasa. Nah, efeknya ketika terjadi 3 kekuatan ya, royal power, religious power, dan market power ini menghasilkan urban aspiration ya. Dan pertama kali yang muncul adalah cultural aspiration. Baru kemudian akhirnya ketika kota berkembang dan ekonomi mulai menjadi faktor yang lebih determinan, ada segregasi secara ekonomi. Dan ini memunculkan suatu bentuk kota yang memisahkan antara kawasan yang formal dan kawasan yang informal. Pada masa lalu ya, kita lihat inilah cultural aspiration ya, adalah Yerusalem ya. Kita sudah tahu bahwa karena politik ini jadi kota yang menjadi perebutan dari berbagai kekuatan di dunia ya, ada Muslim, Kristen, dan Yahudi, maka akhirnya supaya ini jadi stabil, masyarakatnya dibagi jadi 4 quarter ya, Jewish, Yahudi, Kristen, Muslim, dan kemudian Armenian ya. Nah, tapi pada masa kini juga ada cultural aspiration ya. Tapi ini lebih karena ekonomi ya. Jadi di Sydney itu justru pusat kotanya itu lebih banyak didominasi oleh fungsi-fungsi yang dibangkitkan oleh orang Asia, orang Cina ya. Meskipun orang Cina mereka adalah warga Sydney, mereka adalah warga Australia. Karena pada suatu saat itu ketika kota Sydney itu sedang mengalami masalah ekonomi, maka orang-orang Cina ini bisa menyumbangkan uangnya dengan begitu signifikan, dan akhirnya membuat ekonomi kota ini menjadi terus ya, dan bahkan berkembang hingga sekarang. Ya, bangunan landmark yang ada di situ adalah paddy market ya, paddy ya, padi ya, sawah, beras, sangat Asia gitu kan. Bahkan bukan hanya orang Cina di situ, di sekitarnya muncul fungsi-fungsi yang dibangkitkan atau diaktifkan oleh orang Asia lain seperti Vietnam, Thailand, gitu kan, Malaysia, Jepang. Nah, kadang-kadang sebuah pembagian karena ekonomi, karena pasar, itu membuat segregasi. Karena sering usaha ekonomi itu membidik pangsa pasar tertentu. Jadi karena ada pangsa pasar, misalnya kelas menengah ke atas yang ingin ditembak oleh suatu pengusaha,
dan akhirnya pengembang kota itu merespon itu, maka satu kawasan itu menjadi sangat kuat sekali hanya kelompok pangsa pasar tertentu yang tinggal dan mengembangkan, kemudian menjadi mengembangkan kawasan kota tersebut. Nah, ini misalnya sebuah kota baru ya di Bandung yang memang membidik pangsa pasar kelas menengah ke atas ya. Karena kenapa menengah ke atas? Karena memang untuk mengkonsumsi atau membeli lingkungan yang bagus seperti ini ya dibutuhkan orang dengan penghasilan tertentu. Efeknya akhirnya kota didesain untuk kelompok tertentu dan menjadikan economic segregation buat kelompok-kelompok lain yang tidak bisa membeli fasilitas yang disediakan oleh kota baru ini. Dan inilah yang terjadi ya ketika di pusat kota ada suatu kawasan dengan kapital besar membangun kawasan kota yang begitu formal, tapi kemudian kan ada tempat existing yang ada di sekitarnya ya, yang kadang-kadang juga servis dari sebuah elemen itu ya, tempat makan, tempat informal, kos itu ada di sekitarnya. Dan kita akan melihat ini adalah dua bentuk yang hadir dalam sebuah kota ya, bentuk yang formal dan bentuk yang informal. Ya, secara historis ada 3 kekuatan ya yang membentuk kawasan di dalam satu kota ya. Yaitu pertama adalah kawasan kekuatan pemerintahan, yang kedua adalah kekuatan keagamaan, dan ketiga adalah kekuatan pasar. Nah, segmen selanjutnya Pak Sbero Kostov mengajak kita untuk mempelajari elemen arsitektur yang paling penting dalam satu kota, yaitu public places. Karena meskipun berasal dari kawasan dengan strata sosial yang berbeda-beda dalam satu kota, orang akan berkumpul di suatu tempat bersama, public space. Jadi stay tune, masih bersama saya Agus Eko Madyo dalam kuliah Arsitektur Kota.